Nah, begitu pula di metode, bisa jadi di metode yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dengan yang akan diteliti oleh oleh mahasiswa itu juga berbeda. Halo para pejuang skripsi, kembali lagi bersama saya Heru Mudia MPD. Kali ini kita punya program baru nih, namanya Podcast Pejuang Skripsi. Jadi podcast yang akan membahas penyusunan skripsi dari nol sampai publish. Nah, di podcast ini kita akan didampingi oleh dosen-dosen yang sudah terbiasa membimbing skripsi ya. Nah, sehingga akan menemani teman-teman untuk penyusunan proposal skripsi dan penyusunan skripsinya. Dan episode pertama kita akan langsung ngebahas kenapa sih judul skripsi kalian itu selalu ditolak. Ada nggak ya teman-teman yang, Pak, aku baru ngajuin udah ditolak gitu, belum juga menjelaskan ABCD, baru ngajuin judul udah ditolak. Nah, bersama saya hari ini sudah ada, kalau episode pertama tuh harus spesial yang narasumbernya. Di samping saya sudah ada Bapak Dr. Jaja Suteja MPDI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Heru. Kegiatan agak masih mulai longgar ya sekarang ya. Longgar. Hari ini tadi baru selesai pelantikan mahasiswa. Oh, pelantikan mahasiswa. Iya, di Fakultas mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Oke. Kita ngobrol dulu nih Pak terkait penyusunan judul skripsi. Iya. Nah, kalau di sisi mahasiswa biasanya mereka suka ngeluh tuh. Iya. Oh Pak, aku baru ngajuin judul kok udah ditolak gitu. Nah, Iya. aku pengen bertanya dulu Bapak. Pernah nggak Pak ada mahasiswa yang ketika ditolak judulnya kemudian ekspresinya agak unik atau gimana gitu? Ada pengalaman nggak yang kayak gitu? Ada cukup banyak ya. Gimana tuh? Ini kalau saya kebetulan di jurusan bimbingan konseling Islam itu seringkali melihat ekspresi mahasiswa yang bervariasi. Nah, kalau misalkan diterima di ACC oleh dosen pembimbing akademik ataupun oleh dosen kolokium ya sebelumnya itu mereka ya ekspresinya itu bahagia, senang. Okay. Tetapi ketika ditolak itu ya mereka bingung. Kira-kira mau memilih tentang wilayah kajian apa, judul seperti apa gitu, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya kalau judul skripsi ditolak itu tuh emang judulnya jelek atau apa sih Pak alasannya nih? Ada berapa faktor ya kalau menurut saya Pak Heru ya. Jadi kalau judul skripsi itu ditolak itu bukan berarti judulnya jelek. Oke. Tapi bisa jadi karena judul itu sudah dipakai oleh mahasiswa yang lain. Artinya ada unsur kemiripan yang sama persis judul itu ya dengan sudah diteliti sama mahasiswa terdahulu yang gitu lain, ya. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian bisa juga judul itu judul yang sudah lama. Ya, artinya bukan tren kekinian, fenomena yang sudah jadul lah ya. Jadul, tapi gitu. dianggap oleh mahasiswa. Maka itu dianggap tidak dinamis mengikuti tren saat ini. Makanya dari judul saja ketika melihat seperti itu tolak akhirnya. Oke. Itu. Nah, tapi kenapa ya Pak? Sering banget saya itu nemuin mahasiswa itu mereka ngerasa judul mereka udah oke nih, udah melakukan riset ABCD, tapi ketika ditemuin ke dosen kok belum layak gitu. Apa nih kira-kira menurut Bapak? Kenapa banyak mahasiswa ngerasa judulnya oke, tapi menurut dosen ini judulnya belum layak nih gitu. Nah, biasanya itu mahasiswa itu kan ketika mencari judul itu masih sesuai dengan keinginan. Keinginan bahwa saya itu inginnya meneliti tentang ini, ya. Tanpa mempertimbangkan bahwa penelitian itu sudah banyak yang melakukan penelitian. Atau juga penelitian yang akan dilakukan oleh oleh mahasiswa itu tidak sesuai dengan wilayah kajian di prodinya. Secara otomatis judul itu ditolak. Misalkan ada mahasiswa BKI tetapi menyentuhnya itu kepada KPI. Nah, gitu. Ya barangkali Pak Heru juga merasakan Iya. Dia jurusan apa penelitiannya? Aku kayaknya pengen multimedia Pak.
Lah jurusanmu PGM ya aku bilang. Betul ya, seperti itu. Berarti kayak gitu ya Pak ya? Iya. Tapi gini Pak, kalau kita dosen, karena kita itu ya membimbing setiap tahun 10-12 mahasiswa, bahkan lebih. Kemudian setiap tahun kita membimbing proposal, kita juga melakukan penelitian tersendiri. Kita kan banyak pengalaman kita dalam penelitian sudah banyak. Dan kita juga tahu, misal kalau saya di bidang pendidikan, saya tahu info terkini pendidikan itu tentang apa, isu-isu terkininya tentang apa, sehingga kita itu lebih mudah untuk membuat judul penelitian. Aku mau bikin judul ini nih, itu pasti dalam tanda kutip terbaru, novelty-nya paling baru, kemudian saya menguasai ini, masalahnya ada di sini. Nah, problemnya mahasiswa kan knowledge-nya belum nyampe, pengalamannya nggak ada. Nah, ada nggak dari Bapak step by step nih buat para pejuang skripsi di rumah itu? So yang mahasiswa ini yang knowledge-nya pas-pasan, pengalamannya pas-pasan, pengetahuan di lapangannya pas-pasan, tapi mereka bisa bikin judul skripsi yang bagus gitu. Step by step dari nolnya nih. Aku mahasiswa, aku ngeblend banget nih. Mau bikin skripsi dari nol, judulnya dari nol sampai judul hasil bagus. Nah, apa yang harus aku lakukan? Pertama, yang harus lakukan itu kan mencari inspirasi ya. Yang paling susah itu mencari inspirasi sebanyak-banyaknya, bahwa inspirasi ini sesuai dengan wilayah kajian yang ada di prodinya. Karena inspirasi ya. Betul. Jadi ide itu sangat penting nih ya. Nah, ketika ide itu sudah ada, inspirasi itu sudah ada, maka kita memasuki ke tahapan berikutnya, yaitu membaca literatur. Kayak jurnal kayak gitu ya, buku lah gitu, dan yang lainnya. Karena kalau tidak membaca itu ya seolah-olah apa yang ada di kepala kita itu dianggap sudah oke, padahal itu masih sangat minim sekali gitu. Secara otomatis ya kita untuk mencari sumber ide itu ya dari situ. Bisa jadi idenya oke nih, aku mau meneliti ini, tapi ternyata literaturnya nggak ada tuh, teorinya nggak ada tuh. Oke. Nah, bisa juga melakukan semacam observasi ke lapangan. Jadi ketika mahasiswa misalkan jurusan KPI, maka datanglah ke koran kah, datangkah ke televisi kah, ataupun datang ke media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu dengan datangnya itu di situ bisa memunculkan ketertarikan untuk melakukan penelitian. Di situ ada masalah yang perlu dikaji lebih dalam ya. Karena kita datang langsung ke situ gitu. Jadi ketika di lapangan, kayaknya ini bisa dijadiin penelitian deh gitu ya. Kemudian kayaknya masalah ini bisa kita kulik deh gitu. Oke. Jadi tadi inspirasi, literasi, observasi lapangan, ada lagi nggak Pak? Nah, paling untuk ide itu kan butuh fokus ya. Fokus, butuh konsentrasi, karena tidak mungkin ide itu akan datang begitu saja. Nah, oleh karena itu ketika mau fokus kepada kira-kira ide apa yang akan ditulis nanti sebagai bahan proposal ya ke depannya ataupun judul penelitian, maka kira-kira ada semacam minat ketertarikan sesuai dengan wilayah kajian. Misalkan di BKI itu ada wilayah kajian terkait tentang psikologi, wilayah kajian terkait tentang konseling, terkait tentang bimbingannya, terkait tentang kesehatan mental. Nah, itu juga sangat penting sekali. Jadi nggak semuanya dipikirin gitu. Betul ya. Ini kita mau membahas ini, ya udah fokus ini aja nih, bahasnya, problemnya dan lain sebagainya. Oke, berarti ada 4 ya itu ya. Nah, kemudian juga sering konsultasi ya dengan pembimbing itu, pembimbing akademik juga sangat penting. Jadi masa itu jangan diam saja. Karena kalau diam saja nanti ngeblank. Nah, ini harus berani datang. Iya, ini penting Pak. Kadang mahasiswa itu konsultasi ke mahasiswa lagi. Dia nyapuyeng konsultasi sama orang yang buyeng lagi. Intinya nggak memecahkan apapun gitu ya. Jadi konsultasi sama, kalau mungkin kalau lagi nyusun awal-awal judul kayaknya belum mendapatkan pembimbing skripsi, mungkin pembimbing akademik mungkin ya Pak ya gitu. Jadi konsulnya ke dosen lah.
Betul. Jangan ke temen yang sama-sama puyeng nih. Iya. Oke. Iya. Berarti ada 5 tuh Pak yang saya catat. Inspirasi, literatur, observasi lapangan, fokus ide apa yang ditulis, wilayah kajian, sama konsultasi dengan dosen pembimbing akademik gitu ya. Nah, cuman problemnya gini Pak. Sering kali kalau kita itu kalau gini ya, untuk kalau Bapak bilang datanglah ke lapangan supaya lihat masalahnya apa. Karena memang idealnya penelitian itu basicnya dari masalah. Cari masalah dulu, baru tarik ke judul, kan gitu ya. Nah, problem mahasiswa itu, ini saya catat ya, biasanya problem mahasiswa itu kayak gini. Datang ke lapangan, kemudian karena mereka itu nggak ada pengetahuan apapun, pengetahuannya minim, sehingga ketika datang di lapangan, kayaknya nggak ada masalah deh, semuanya baik-baik aja gitu Pak. Nah, itu boleh nggak kita menentukan masalah dulu, kemudian kita lihat di lapangannya masalah ini ada atau enggak. Kalau nggak ada, kita cari tempat lain yang memiliki masalah itu, atau memang harus kita datang lapangan, kita based on masalah itu dulu. Ya. Gimana menurut Jadi Bapak? kalau untuk penelitian empirik itu kan harus berbasis pada realitas yang terjadi di lapangan. Nah, apakah peneliti boleh membawa masalah ataupun dalam tanda kutip itu rencana penelitian atau judul penelitian dulu, itu sebetulnya boleh-boleh saja, tetapi perlu check and recheck di lapangan. Ada nggak masalah itu? Kalau nggak jangan dipaksain nih. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Jadi ide itu yang ada di kepala tetap dipersiapkan, tetapi nanti perlu check and recheck di lapangan. Oke, berarti boleh dua tuh Pak. Boleh. Jadi lihat kemudian masalahnya apa nih. Kemudian kita tarik ke judul skripsi. Ideal, yang paling ideal itu tuh. Tapi yang tadi saya bilang, karena kita ngerasanya hidup penuh masalah, tapi ketika suruh mencari masalah, kita puyeng sendiri tuh, nggak ada gitu. Jadi boleh juga kita tentukan dulu masalah penelitiannya apa, kemudian kita cek recheck tadi ke tempat-tempat yang ada masalah itu, kita melakukan penelitian di situ. Nah, terus kemudian kalau memang ketika melakukan observasi awal, itu baiknya ada instrumen yang dipersiapkan. Minimalnya ya semacam pedoman wawancara ataupun pedoman observasi awal. Itu dipersiapkan. Jadi jangan sampai ketika datang sana hanya cukup melihat di permukaan luarnya saja tanpa ada telaah ataupun pengamatan yang lebih jauh gitu. Ya, jadi kita harus tahu, kalau bahasa teknis banget nanti indikatornya lah ya. Iya, indikatornya. Misal kita mau membahas tentang kedisiplinan, indikator disiplinnya apa, kita teskan di tempat itu gitu ya. Oke. Nah, ini nih Pak, kadang mahasiswa juga puyeng karena standar dosen juga beda-beda. Tapi ada nggak sih standar judul skripsi apa yang kalau kita ngajuin judul itu langsung di ACC dosen? Nah, saya mahasiswa itu nyarinya pasti kayak gitu kira-kira. Nah, ada nggak judul skripsi yang model kayak gimana yang kita ngajuin ke dosen itu langsung di ACC? Oke. Berkaitan dengan judul ini, judul itu kan sebetulnya bebas ya. Bebas. Yang penting memenuhi kriteria. Nah, apa kriterianya itu nih? ada variabel ya. Kalau dalam penelitian kualitatif itu ada variabel X, ada variabel Y minimalnya itu. Nah, jadi di dalam variabel itu harus bisa menjelaskan ya ada masalahnya ya. Kemudian juga ada tujuannya di situ ya. Terus kemudian judul itu tidak terlalu apa ya? Kalau ini sih terlalu panjang. Karena itu judul ya. Makanya singkat, padat, jelas dan juga relevan ya. Relevan dengan bidang keahlian, dengan bidang keilmuan, relevan juga dengan tren kekinian saat ini. Itu sangat penting. Jadi kalau misalkan membuat judul yang terlalu panjang, ya itu juga tidak bagus. Bisa potensi ditolak lah ya gitu. Kalau saya di FDKI sendiri itu biasanya maksimal 12 karakter ataupun 12 kata itu maksimal. 12 kata. Jangan karakter Pak, karakter per huruf nih nantinya. 12 kata ya, 12 kata mungkin. 12 kata ya. 12 kata ya. Ya, perkiraan segituan lah ya gitu. Jadi yang pertama, variabelnya jelas. Masa harus mengandung masalah, tujuan, terus kemudian singkat, padat,
jelas, relevan. Betul. Nah, ketika kita ngajuin judul itu pasti dalam tanda kutip 100% ACC itu ya, kurang lebih ya. Betul. Oke. Ada lagi nggak Pak? Selain dua tadi, selain variabel sama singkat pada jelas relevan tadi, kriteria judul yang sekiranya kita ngajuin itu pasti di ACC. Dan dia itu tidak keluar dari wilayah kajian. Kalau di prodi itu kan harus fokus ya. Wilayah kajian itu sudah ditentukan, misalkan wilayah kajian itu menyesuaikan dengan profil prodinya. Nah, masing-masing prodi itu kan profilnya beda-beda. Maka tujuan itu nginduk ke profil itu. Oke, jadi jangan sampai di prodinya apa ngebahasnya melenceng jauh. Yang tadi kita bilang, misal prodinya itu FDKI, tapi ngebahasnya tentang pendidikan mungkin ya Pak ya. Oke. Ini juga Pak yang jadi permasalahan ini, aku banyak ngebahas masalah mahasiswa kayak aku mahasiswa ya. Pernah mahasiswa gitu. Tapi enggak Pak, soalnya kadang ya kita juga kan ngebimbing mahasiswa juga gitu. Nah, mereka tuh kadang kesulitannya apa? Mereka tuh nggak ngerasa bahwa penelitian mereka tuh sudah terbaru nih, up to date nih. Tapi karena kita sebagai dosen tahu ya tadi Bapak bilang, ini mah bukan terbaru, ini mah udah lama, tapi kau angkat lagi gitu. Nah, kita bagaimana cara ngasih tahu ke mahasiswa atau bagaimana cara mahasiswa tahu penelitian mereka itu terbaru atau enggak, atau mengikuti zaman atau enggak. Nah, itu gimana Pak? Nah, untuk mengetahui itu kan harus melihat tren ya. Kalau sekarang itu tren penelitian, tren fenomena, tren realitas yang terjadi saat ini, termasuk juga perkembangan teori-teori modern yang baru gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa penelitian ini memang ada unsur novelty-nya, ada unsur kebaruannya. Bentar dulu, novelty. Iya. Aku ini takut bahasanya nggak nyampe nih ke teman-teman. Basic dulu Pak. Iya. Apa itu novelty Pak? Novelty itu unsur kebaruan dalam penelitian. Oke. Nah, contohnya? Ya, bisa melihat dari masalah itu betul-betul baru, belum pernah diteliti atau belum banyak orang yang melakukan penelitian di judul itu atau di masalah itu, atau juga masalah itu pernah diteliti tetapi dengan menggunakan metode yang berbeda. Yang sebelumnya misalkan hanya kajian deskriptif menjadi studi kasus, ataupun menjadi etnometodologi, etnografi dan lain sebagainya, itu juga novelty. Atau juga masalah yang sama tetapi menggunakan teori yang berbeda, sehingga nanti teori itu menjadi piranti ketika melakukan penelitian itu. Oke. Kalau gini Pak, dari sudut pandang dosen nih, skripsi seperti apa yang dikatakan memenuhi kriteria novelty nih? Apakah tadi Bapak udah bilang, apakah dari tempatnya yang baru, metodenya yang baru, atau apanya nih? Jadi teman-teman supaya lebih tahu, ini kriteria novelty yang diinginkan dosen itu ini loh. Dari yang mulai tertinggi sampai yang ini mah novelnya cuma pindah tempat kecamatan doang nih gitu. Itu kayak gimana? Dan dalam tanda kutip, apakah penelitian yang novelty itu emang penelitian yang belum diteliti sama sekali gitu. Nah, itu kayak gimana? Nah, kalau saat ini ya, kalau saya melihat itu bisa dikatakan tidak ada calon peneliti termasuk mahasiswa yang sedang berjuang untuk membuat skripsi itu yang betul-betul baru belum pernah diteliti oleh orang lain, itu kayaknya tidak mungkin. Nah, jadi kriteria novelty kebaruannya itu apa Pak? Paling tidak ada unsur perbedaan dan persamaan di situ. Persamaan penelitian yang akan dilakukan itu apa? Ya, dengan yang sebelumnya yang terdahulu itu, kemudian perbedaannya apa? Ya, perbedaan yang akan diteliti dengan yang sudah diteliti oleh orang lain itu. Nah, di situ nanti kita bisa melihat ini unsur novelty-nya. Unsur kebaruannya tuh. Idealnya novelty yang bagus itu novelty di sebelah mananya nih Pak, kalau menurut Pak Jajan? Nah, untuk novelty itu kan mulai dari menyusun latar belakang itu sudah memunculkan unsur novelty. Jadi novelty itu nanti kalau berangkatnya dari masalah, secara otomatis di judul itu sudah kelihatan bahwa ini ada unsur novelty-nya. Ya. Kemudian tujuan ataupun kontribusi penelitian itu juga nanti bisa akan memunculkan ternyata ini ada
unsur novelty-nya. Ya. Nah, begitu pula di metode, bisa jadi di metode yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dengan yang akan diteliti oleh oleh mahasiswa itu juga berbeda. Jadi intinya ada perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Betul. Mau metodenya, mau tempatnya mungkin, waktunya, lokasinya gitu ya. Bahkan dengan tempat yang sama sekalipun ya, ketika memang betul-betul masalah dan metodenya berbeda, itu sudah memiliki unsur novelty gitu. Walaupun tempatnya sama. Mungkin tempatnya sama. Iya. Nah, ini kita udah lumayan panjang lebar nih Pak. Ada nggak solusi praktis, cara sederhana bagi mahasiswa untuk mengecek apakah judul sudah banyak diteliti atau belum sebelum diajukan ke dosen? Praktisnya di gimana supaya mahasiswa itu simpelnya tahu bahwa judul ini itu sudah banyak diteliti, judul ini tuh belum banyak diteliti sebelum mengajukan judul ke dosen. Itu gimana Pak? Paling cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh sendiri itu kan bisa menggunakan teknologi ya. Dalam hal ini misalkan lewat GS, Google Scholar ya. Google Scholar. Itu di situ kita bisa melihat bahwa di situ sudah banyak ataupun belumnya. Jadi kita masukkan judul yang mau kita ajukan ke Google Scholar. Kemudian atau juga dengan tren yang sekarang yang terbaru menggunakan AI ya, atau ChatGPT ataupun AI yang lainnya, itu juga bisa melihat kira-kira judul itu sudah terlalu banyak atau belum diteliti oleh orang lain. Karena kan AI itu akan membaca ya setiap artikel ataupun judul yang sudah masuk di di teknologi itu. Nah, kalau di lingkungan prodi ataupun jurusan, itu tentunya yang jauh lebih paham itu adalah minimalnya kajur atau sekjur. Kajur sekjur itu tahu, ini judul ini sudah banyak nih ditulis mahasiswa, ganti yang lain gitu. Seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk mahasiswa sendiri bisa cek langsung Google Scholar atau tadi bisa memanfaatkan AI juga, atau kalau nggak salah ada tools Pak yang untuk mengecek juga ini sudah banyak diteliti atau belum. Aku lupa apa ya itu namanya gitu. Ada aplikasi khusus namanya AI. Iya, ya mungkin nanti kita cantumkan di sini namanya. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri tuh, masukin situ sudah banyak diteliti atau belum. Nah, kemudian kalau misal topiknya itu sudah banyak diteliti, opsi apa yang bisa dilakukan agar judul tersebut masih memiliki novelty Pak, menurut Pak Jaja? Nah, kalau judul wilayah kajian sudah banyak diteliti, ya kalau dalam ruang lingkup terkecil ya, artinya dalam ruang lingkup jurusan, maka saran yang lebih baik itu adalah mengganti judul, mengganti masalah. Emang udah wayahnya di judul ya Pak ya. Mahasiswa jangan memaksakan keinginan pribadi dengan judul tersebut gitu. Daripada nanti gitu. Iya, betul. Emang kan nanti yang menyetujui atau enggaknya kan dosen pembimbing juga gitu. Daripada nanti bermasalah ke depannya, masih mending ganti judul deh. Masih banyak topik yang bisa kita jadikan penelitian gitu ya Pak. Betul, ya. Nah, menurut Bapak apa 3 kesalahan paling fatal yang membuat judul skripsi itu ditolak? Nah, ini versi Bapak ya, betul. 3 kesalahan fatal. Jadi kalau aku mahasiswa ngajuin ke judul ke Bapak nih, ada 3 tersebut Bapak langsung coret judulnya. Apa nih? Nah, biasanya kalau mahasiswa datang ke saya, posisi saya sebagai pembimbing akademik, pertama saya melihat dari sisi plagiarisme judul terutama plagiarisme judul itu. Karena biasanya mahasiswa itu ketika cek ataupun menuliskan judul seringkali mencontoh kampus lain ataupun perguruan tinggi lain lah ataupun prodi lain. Itu, Mbak. Hanya langsung diganti. Ganti kotanya doang. Di tempatnya doang gini. Iya, seringkali seperti itu. Otomatis ketika dicek seperti itu ya wassalam lah ya, gitu. Kita coret gitu. Plagiarisme. Lalu yang kedua, ketika judul itu tidak relevan dengan wilayah kajian
prodi ya, ataupun keilmuan prodi ya, tidak nyambung. Oke. Gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, ketika judul itu sudah terlalu banyak yang melakukan penelitian, artinya terus berulang-ulang itu lagi. Kalau saya di BKI itu penelitian terkait tentang guru BK dan penelitian tentang peran penyuluh agama itu lagi aja gitu ya. Oke. Makanya di situ ketika memang penelitiannya boleh di sekolah ataupun boleh di KUA, tetapi dari sisi judul itu ada unsur kebaruan gitu. Oke, jadi ada 3 nih yang saya catat Pak. Yang pertama plagiarisme tadi. Betul. Jadi kopas judul orang, ganti tempatnya doang mungkin ya. Nah itu kita udah otomatis coret ya Pak ya. Nah kemudian yang kedua tidak relevan dengan prodi. Ini Bapak udah bahas berulang-ulang tadi. Kalau nggak relevan dengan prodimu ya udah itu coret. Kemudian yang ketiga novelty-nya kurang. Jadi tidak ada unsur kebaruan di sini. Oke Bapak. Sebelum lanjut Pak, jadi kita itu ada 2 sesi. Tadi kita udah ngebahas tentang judul penelitian. Nah kita masuk sesi tanya jawab dari penonton yang menanyakan di sosial media Pak. Iya. Jadi saya sudah mencatat ada 3 nih pertanyaan. Kita akan tanya jawab dengan Bapak. Ada dari @lutfiholik7167. Cara merumuskan judul penelitian apabila telah menemukan topik atau masalah yang akan diteliti untuk ditajukan ke prodi, bagaimana Pak? Oke, untuk merumuskan judul itu kan gampang-gampang susah ya. Artinya membuat judul itu mudah, tetapi ya tidak bisa dimudah-mudahkan juga gitu. Karena di situ kan perlu ada kreativitas, perlu ada inovasi yang perlu dituangkan di dalam sebuah judul. Ya. Artinya mahasiswa ketika tahu ada masalah menarik, topiknya juga jelas gitu. Ketika menuangkan di judul itu kan seringkali mengalami bingung juga tuh ya. Gitu. Ketika penelitian kuantitatif misalkan, ini penelitiannya mau pengaruh kah atau mau hubungan kah? Nah, iya. Gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nanti pertimbangannya itu pertimbangan di hasil dan juga di metode yang akan diambil. Jadi kalau misalkan metode penelitian itu kualitatif, maka tentu judulnya jangan mengarah kepada kuantitatif. Gitu. Itu juga seperti itu. Karena seringkali mahasiswa itu masih bingung, kok saya penelitiannya kualitatif tetapi dengan judul pengaruh apa terhadap atau mencari kausalitas hubungan apa terhadap apa gitu. Kata-kata kunci yang menentukan ini ciri biasanya metode kuantitatif, ini ciri kualitatif ya. Jadi perumusan judulnya menggunakan kata-kata ciri kata-kata metode apa yang digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi nggak Pak? Nah kemudian di judul itu kan harus menunjukkan kira-kira kalau dalam penelitian kualitatif itu kan sebetulnya minimal 1 atau 2 variabel boleh ya. Nah, jadi kalau penelitian model tokoh SPI misalkan sejarah Cirebon, misalkan itu boleh. Tapi kalau penelitian skripsi umumnya biasanya itu menghubungkan antara variabel X dengan Y. Maka di situ misalkan pengaruh media sosial terhadap apa misalkan. Berarti di judul itu ada jelas variabel ya Pak ya? Apakah variabel ya tadi 2 variabel kah, 3 variabel kah gitu. Dan mungkin secara umum nanti menyesuaikan aturan kampus apakah 2 variabel atau 3 variabel gitu. Oke Pak. Jadi itu rumusnya ya untuk merumuskan judul penelitian. Kemudian yang kedua nih Pak, ada dari @Syahid Asaado 8614. Saya mau meneliti di desa, tapi bingung cari masalahnya apa gitu Pak. Gitu. Banyak kan kayak gitu juga tuh. Mereka pengen meneliti tentang apa atau di mana. Tapi ya tadi aku bilang, ini masalahnya apa ya gitu. Nah itu tipsnya untuk mengatasi itu gimana Pak? Nah kalau penelitian di desa, sebetulnya kan penelitian di desa itu bukan hanya wilayah sosial saja ya sebetulnya. Wilayah apapun termasuk juga administrasi itu bisa saja penelitian di desa.
Nah, yang paling penting itu adalah pertama ketertarikan mahasiswa tentang apa yang mau diteliti. Biar tahu apa yang mau diteliti dulu di desa nih gitu. Oke. Ya. Jadi jangan sampai ketika datang hanya sekedar datang, tapi sudah ada ide bahwa saya itu tertarik terkait tentang penelitian misalkan bansos misalkan di desa gitu. Karena kan ya tadi di desa kan banyak kompleks juga ya Pak. Kompleks juga gitu. Betul ya. Makanya tadi fokus kita mau meneliti apa ke sana. Betul. Nah baru kemudian nanti setelah tiba di desa tinggal lakukan observasi ya, observasi dan juga wawancara awal itu bisa dilakukan di situ. Ya dengan masyarakat, dengan tokoh agama, ya dengan kepala desa itu sangat mungkin akan memunculkan masalah itu yang betul-betul menarik untuk diteliti. Oke. Jadi intinya sebelum turun ke sana kita sudah punya ide dulu nih kira-kira ke sana mau meneliti apa, sehingga kita nggak punya ketika ya tadi. Kayaknya di desa ini semuanya baik-baik aja deh. Sehingga dia nggak dapet masalah gitu ya Pak ya. Gitu. Bahkan beberapa mahasiswa itu sebetulnya ada tugas-tugas mata kuliah yang betul-betul terjun di desa. Dia tidak tahu masalah, tetapi karena dia terjun di desa, apakah itu desa binaan, ataupun pengabdian kepada masyarakat, ataupun tugas praktek mata kuliah di desa. Nah dari situ akhirnya ada masalah yang mereka dapatkan. Masalah yang mau diangkat gitu dari situ. Oh berarti bisa juga kayak KKN atau PPL gitu ya. Karena kita lama di situ sehingga kita tahu akhirnya masalah apa yang ada di sana, sehingga itu bisa kita angkat untuk jadi penelitian. Gitu ya. Itu buat Syahid. Asa Ado 8614 lah. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Monkey the Luffy, ampun dah namanya teh. Monkey the Luffy 2338, apabila kita ingin meneliti sebuah kelompok, tapi dalam kelompok tersebut tidak memiliki permasalahan, apakah kita tetap bisa meneliti pada kelompok tersebut? Nah, kalau penelitian di komunitas ataupun penelitian di kelompok, ya itu kan jelas ya. Jadi pertama kalau penelitiannya itu penelitian kualitatif, itu basisnya adalah realitas. Peneliti tidak bisa memaksakan sesuai dengan ide dan inspirasinya meneliti tentang apa kalau di situ tidak ada masalahnya atau problematikanya. Iya. Jadi kalau nggak bisa nih Monkey the Luffy, jangan sampai misal kita mau meneliti COVID di daerah yang nggak ada COVID-nya, yang mau meneliti apa ya? Iya, gitu ya. Jadi memang harus ada problemnya untuk diteliti. Kecuali kalau misalkan untuk penelitian pengembangan ya, artinya R&D. Komunitas itu mau dijadikan sebagai salah satu katakan objek ataupun juga instrumen untuk mengembangkan apa gitu. Itu silakan saja. Itu boleh. Oh berarti bisa tuh. Tapi penelitian R&D ya Pak ya. Kita mau mengembangkan sesuatu. Tapi tetap bersama dengan komunitas itu. Tapi basicnya juga biasanya problem juga Pak. Nah problemnya itu kan biasanya bisa dari kacamata di luar itu. Tetapi kita bersama dengan komunitas itu di situ. Oh problemnya di luar, nggak harus di masalah itu. Misalkan problemnya di desa, tetapi kita mengembangkannya bersama gitu ya. di komunitas. Nah itu bisa tuh R&D ya. Oke. Udah 3 pertanyaan tadi dan ini mungkin penutup Pak. Apa satu perubahan cara berpikir yang paling penting agar mahasiswa tidak terjebak pada pencarian judul yang sempurna tapi nggak pernah selesai menurut Bapak? Karena biasanya mahasiswa tuh nggak bimbingan karena mereka cari judul yang aku udah oke banget nih dengan judul ini gitu. Atau aku sudah perfect banget nih dengan skripsiku baru aku bimbingan. Nah menurut Bapak bagaimana cara perubahan berpikir yang harus dirubah, yang paling penting agar mahasiswa tidak terjebak pada kesempurnaan itu tapi nggak pernah selesai? Kalau menurut saya sebetulnya kan skripsi yang yang terbaik ataupun skripsi yang baik itu adalah skripsi yang memang selesai dan tepat waktu. Nah, untuk mencari inspirasi terkait tentang judul itu kan tadi ya, mahasiswa mulai dari niat. Misalkan saya pengen niat 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun, maka dari niat itu nanti
inspirasi untuk membuat proposal, untuk membuat judul, dan itu biasanya ada. Makanya kenapa jangan pernah diam saja. Jadi kalau niatnya memang mau 4 tahun, maka itu sudah dipersiapkan dari awal. Nah, terus kemudian jangan pernah bosan untuk bertemu dengan dosen pembimbing ini akademik ya. Karena kalau diam saja, dosen pembimbing akademik itu jarang langsung ngontak pada mahasiswa yang bersangkutan gitu. Kecuali mahasiswa 13, 14 gitu. Iya. Oke. Berarti intinya jangan nunggu perfect dulu baru bimbingan, tapi bimbingan terus supaya hasilnya perfect gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian ya bergaul dengan sama mahasiswa juga penting ya, artinya untuk saling support itu. Jadi kalau bergaulnya dengan mahasiswa yang memang malas untuk menyusun skripsi, biasanya itu akan terbawa gitu. Oke. Berarti pilih-pilih temen nih kalau udah semester akhir ya Pak ya. Iya. Jadi harus milih teman yang betul-betul punya motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi itu. Dan bener banget sih Pak. Kalau ibaratnya, wah temen itu sudah proposal nih, temen ini sudah sidang nih, temen ini aku belum apa-apa. Biasanya kita ada triggernya. Betul ya. Gitu. Oke. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa yang sudah lelah karena judulnya berkali-kali ditolak? Ada nggak pesan untuk mahasiswa pejuang skripsi nih yang judulnya udah bukan sekali 2 kali ditolak, udah berkali-kali nih? Apa pesannya Pak? Ya pesannya jangan putus asa, ya tetap semangat. Karena itu adalah bagian dari sebuah perjuangan. Perjuangan itu perlu kerja keras, ya perlu kerja ikhlas dan juga punya semangat yang jangan sampai mudah menyerah. Ya, karena setiap orang itu, setiap mahasiswa ya pasti akan merasakan hal yang sama. Hanya bedanya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ketemu dengan dosen pembimbing yang katakan mudah gitu, ditemui, ada juga yang itu saja. Tetapi saya sering kali berpesan pada mahasiswa itu bahwa membuat skripsi ataupun menyusun skripsi itu bukan hanya sekedar membuat sebuah karya tulis ilmiah, tetapi di situ ada ujian kesabaran. Ujian kesabaran ketika menyusun, ujian kesabaran ketika menemui dosen pembimbing skripsi, ya, ketika harus tiba-tiba dosen pembimbing skripsi itu membatalkan jadwal ketemu. Nah, itu semuanya bagian dari kesabaran. Dan orang yang bersabar, ya, dia tidak putus asa, maka dia akan menikmati nanti hasil akhirnya. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya, orang yang bersabar dan tidak putus asa akan menikmati hasilnya di akhir nanti. Oke, terima kasih Bapak udah ngobrol. Kurang lebih udah 20-30 menitan nih kita ngobrol. Mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk ngebahas hal yang lain. Dan buat pejuang skripsi, tetap tonton nanti podcast ini, karena setiap minggunya kita akan membahas step by step cara nyusun skripsinya. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana cari judul dan cari novel di penelitian. Di bahasan yang selanjutnya kita membahas hal-hal yang lain gitu ya. Dan kalau ada yang pertanyaan yang tadi seperti yang saya bacakan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di link di bawah ya, mungkin nanti kita sertakan. Jadi teman-teman bisa bertanya di situ, nanti kita akan coba jawab bersama narasumber hebat kita hari ini. Terima kasih Pak Dr. Jaja untuk hari ini. Sekian dan salam pejuang skripsi.